El Clasico, lebih dari sekadar sepak bola, sebuah pertarungan identitas. El Clasico bukanlah sekadar pertandingan sepak bola. Ia adalah drama tahunan yang mempertaruhkan harga diri, politik, budaya, dan sejarah. Setiap pertemuan antara Real Madrid dan Barcelona adalah babak baru dalam saga abadi antara ibu kota Spanyol, Madrid, yang merepresentasikan sentralisme dan kerajaan, melawan Catalunya, Barcelona, yang mewakili regionalisme, kebanggaan budaya, dan perlawanan. Di atas lapangan, itu adalah pertarungan antara dua raksasa dengan pemain terhebat di dunia. Di luar lapangan, itu adalah cermin dari gejolak sosial Spanyol. Akar permusuhan El Clasico antara Real Madrid dan FC Barcelona jauh melampaui sekadar rivalitas sepak bola. Ini adalah pertarungan ideologis, politik, dan budaya yang terpendam selama lebih dari 100 tahun dan dipicu oleh beberapa peristiwa kunci. Konflik politik dan identitas nasional adalah akar utama. Ini adalah inti dari segala permusuhan. Dua kota ini mewakili dua visi yang sangat berbeda tentang Spanyol. Barcelona adalah simbol dari identitas Katalan. Catalunya adalah sebuah wilayah dengan bahasa, budaya, dan sejarahnya sendiri yang sering bersitegang dengan pemerintah pusat di Madrid. Selama kediktatoran Jenderal Francisco Franco tahun 1979 sampai 1975, budaya dan bahasa Katalan ditekan dengan keras. Bendera dan bahasa Katalan dilarang. Dalam kondisi ini, Camp Nou Stadion Barcelona menjadi satu-satunya tempat di mana masyarakat Katalan bisa berkumpul dan mengekspresikan identitas mereka dengan bebas. Barcelona menjadi benteng perlawanan terhadap rezim sentralis Franco. Real Madrid El Reino atau Kerajaan Madrid adalah ibu kota Spanyol dan merepresentasikan pemerintah pusat dan monarki. Selama era Franco, Real Madrid sering dilihat sebagai klub rejim proyek yang didukung oleh penguasa untuk mempromosikan visi Spanyol yang bersatu dan sentralistik. Franco sendiri dikabarkan merupakan pendukung klub. Persepsi ini yang tentu saja rumit dan diperdebatkan menciptakan image Real Madrid sebagai klub penguasa yang menindas, sementara Barcelona adalah klub rakyat yang tertindas. Transfer yang memicu kebencian, Alfredo Di Stefano tahun 1953. Peristiwa ini adalah percikan api yang membakar rivalitas menjadi konflik sengit yang kita kenal sekarang. Apa yang terjadi? Baik Barcelona dan Real Madrid sama-sama bernegosiasi untuk membeli pemain legendaris asal Argentina, Alfredo Di Stefano, yang saat itu bermain untuk klub Millonarios di Kolombia. Kedua klub mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan pihak yang berbeda. Federasi Sepak Bola Spanyol (RFIF) turun tangan untuk memecahkan kebuntuan. Keputusan kontroversial atas campur tangan pejabat tinggi olahraga Spanyol yang diduga kuat terkait dengan rezim Franco disepakati solusi yang sangat tidak biasa. Di Stefano akan bergantian membela kedua klub setiap musim, satu musim untuk Real Madrid dan satu musim untuk Barcelona. Akibatnya, Barcelona merasa dipermalukan dan didikte oleh Madrid, akhirnya menyerah dan melepas haknya sepenuhnya kepada Real Madrid. Di Stefano kemudian menjadi bintang utama Real Madrid yang memimpin mereka meraih 5 Piala Champions berturut-turut. Dampaknya Barcelona merasa Real Madrid mencuri pemain mereka karena campur tangan politik. Dan pada saat itu Alfredo Di Stefano merupakan pemain terhebat pada masa itu.
Rasa ketidakadilan ini menambah kebencian yang sudah ada. Era Franco dan insiden di stadion. Beberapa pertandingan pada era Franco semakin memperdalam luka dan prasangka buruk. Kontroversi Chamartin tahun 1943. Dalam leg kedua semifinal Copa del Generalissimo, sekarang Copa del Rey. Barcelona kalah telak 1-11 dari Real Madrid. Banyak laporan termasuk dari pemain Barca saat itu yang menyatakan bahwa para petinggi kepolisian masuk ke ruang ganti Barcelona sebelum pertandingan dan mengintimidasi mereka. Mereka menyatakan bahwa tidak diizinkan menang karena alasan keamanan negara. Kekalahan ini diingat sebagai simbol penindasan. Perbedaan filosofi dan gaya bermain. Perbedaan ini menambah dimensi lain pada rivalitas. Real Madrid selalu diidentikan dengan glamor, prestis, dan Galacticos. Klub yang sukses menarik bintang-bintang dunia dengan daya pikat ibu kota dan kebesaran namanya. Gaya bermainnya sering lebih langsung dan penuh bintang. FC Barcelona lebih menekankan pada akademi muda La Masia dan gaya bermain spesifik dari Cruyff's Dream Team hingga tiki-taka Guardiola. Mereka bangga menciptakan pemain sendiri dan memainkan sepak bola yang indah, yang mereka anggap lebih murni. Akar permusuhan El Clasico adalah perang dingin yang dibawa ke dalam lapangan hijau. Ini adalah representasi dari pertarungan antara Madrid versus Barcelona, pusat versus daerah, Franco versus Catalunya, kerajaan versus republik. Meskipun Spanyol sekarang sudah demokratis dan hubungan politiknya telah berubah. Narasi sejarah ini masih hidup dan terus dipelihara oleh kedua supporter. Setiap pertandingan El Clasico bukan hanya tentang 3 poin. Itu adalah pertunjukan untuk membuktikan superioritas, melampiaskan sejarah kelam. Dan bagi banyak orang itu adalah memperjuangkan identitas. Itulah yang membuatnya menjadi derby terbesar di dunia. El Clasico adalah cerita yang tak pernah berakhir. Setiap babak baru ditulis oleh para pemain, manajer, dan fansnya. Ini adalah persaingan yang lahir dari sejarah dan politik, dipupuk oleh rasa tidak adil, dan dihidupi oleh momen-momen magis dari para jenius sepak bola. Itu adalah lebih dari sekadar game. Itu adalah perang, opera, drama, dan cermin bangsa, semua digabungkan menjadi 90 menit di atas sepetak rumput hijau. Dan selama perbedaan antara Madrid dan Catalunya ada, api El Clasico akan terus menyala. Dan El Clasico pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei tahun 1902. Lokasi pertandingan adalah Campo de la Calle de O'Donnell, rumah bagi Madrid FC. Lapangan ini sederhana, dikelilingi oleh pagar kayu dan tribun sederhana untuk penonton terkemuka. Kapasitasnya hanya sekitar 2.000 penonton. Dan awal mula hanya sebuah pertandingan persahabatan yang berisi dendam. Pada waktu itu, sepak bola masih merupakan olahraga yang relatif baru di Spanyol. Diperkenalkan oleh pelaut dan pedagang Inggris serta siswa yang pulang dari belajar di Inggris. Raja Alfonso XIII yang masih muda ingin memodernisasi citra Spanyol dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari identitas nasional yang baru. Untuk itu, diselenggarakan sebuah turnamen untuk merayakan penobatannya, Copa de la Coronación atau Piala Penobatan, yang kelak menjadi cikal bakal Copa del Rey. Dua klub yang baru berdiri, Madrid Football Club, didirikan tahun 1902
dan klub Barcelona didirikan tahun 1800. 99 adalah peserta utamanya. Namun, ada lebih dari sekadar bola di antara mereka. Madrid ibu kota mewakili sentralisme dan kerajaan. Barcelona ibu kota Catalonia mewakili identitas regional yang kuat dan kebanggaan yang sering bersinggungan dengan kekuatan pusat. Dinamika politik ini, meskipun belum seintens sekarang, sudah mulai meresap ke dalam sepak bola. Dan di klub Barcelona, pelatih Joan Gamper yang juga ikut bermain, dan juga kapten tim. Pada pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 3-0. Pertandingan ini bukanlah pertandingan liga, melainkan partai piala. Namun, inilah pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub yang akan menjadi rival abadi. Kekalahan telak 0-3 di kandang sendiri adalah pukulan yang memalukan bagi Madrid dan menanamkan benih persaingan yang dalam. Barcelona akhirnya melanjutkan perjalanan ke final, tetapi kalah 1-2 dari klub Vizcaya, atau sekarang dikenal dengan Athletic Bilbao. Dalam pertandingan yang sangat dramatis, pertandingan pertama ini menetapkan pola awal. Barcelona sebagai kekuatan yang mapan dan terorganisir, sementara Madrid adalah pendatang baru yang penuh semangat tetapi masih harus banyak belajar. Dinamika ibu kota versus daerah dan pusat versus regional mulai menemukan mediumnya di lapangan hijau. Pertemuan inilah yang menjadi batu fondasi dari salah satu rivalitas terhebat dalam olahraga dunia yang kelak dikenal dengan nama El Clasico.